Pantasannya kita orang-orang Papua tuh tidak pernah maju ya, tidak pernah maju, bahkan kita tidak pernah cepat berkembang karena ya pola pikir kita masih sama seperti pola pikir primitif ya, pola pikir jadul seperti ini ya, yang salah satunya di komentar seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut ya, seruput kopi dulu teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita baca dulu komentarnya ya. Spill pace yang sudah kau buat untuk bangun daerahmu. Contoh kerja nyata. Nah, saya akui ya, memang betul harus menjadi teladan ya untuk orang lain. Itu kita harus melakukan ya. Kita harus terjun memberi contoh hasil kerja nyata ya, seperti itu. Lihat dulu, wajar atau tidak teman-teman lihat saya, apakah saya ini seorang pejabat atau saya ini orang-orang yang memang punya kuasa di Papua. Jadi kalian berani-beraninya mengatakan mana contoh kerja nyata, mana apa yang kau buat di Papua, tunjukkan. Memangnya saya punya kuasa? Seandainya kalau saya punya kuasa, saya akan menyerapkan semua cara-cara saya, apa yang saya sampaikan di video. Nah, saya akan menerapkan itu. Apapun yang pengalaman saya di bidang misalnya di bagian teknologi, bagian perdagangan dan lain-lain, ya, saya akan menerapkan bagaimana caranya orang-orang Papua itu harus hidup ya, tidak tergantung dengan orang lain atau tidak tergantung dengan pemerintah. Nah, saya akan mengupayakan itu. Tapi karena saya tidak punya kuasa ya, masyarakat biasa, akhirnya saya memilih jalan ini untuk mengedukasi atau memberi pencerahan ya, membuka wawasan, membuka pola pikir yang benar terhadap orang-orang Papua. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya berfokus pada CPNS atau politik. Bagaimana caranya saya menyampaikan di publik ya, di media sosial seperti ini, sehingga orang-orang Papua ya, kita itu menyadarkan bahwa oh ya, ternyata harusnya seperti itu ya, harusnya kalian tuh mendukung saya. Oh benar juga ya, kalau kita bagi-bagi uang cuma-cuma seperti itu, oh berarti uang akan cepat hilang, tidak ada manfaatnya untuk jangka panjang misalnya. Nah, harusnya kalian mendukung saya, mensupport saya. Kalau misalnya menurut teman-teman itu baik seperti itu. Tapi kalau menurut teman-teman kalau video-video saya itu memang tidak berguna ya, tidak bermanfaat untuk teman-teman Papua, saya secara pribadi saya tidak memaksa teman-teman. Saya akan khususkan orang-orang Papua ya, teman-teman Papua yang mungkin mau mendengar saya atau mau mengikuti pola pikir saya. Saya percaya teman-teman, saya percaya beberapa tahun ke depan ya, mengikuti pola pikir saya, orang-orang akan sukses, percaya ya. 100% teman-teman percaya itu. Kalian akan sukses kalau mengikuti pola pikir saya ya, kalian akan sukses. Percaya itu. Kita wajar ya belum pernah maju karena faktor utamanya adalah pola pikir kita ya teman-teman ya. Misalnya kita harus mau bergerak, kita harus mau bekerja kalau ada kerja nyata. Kita tidak bisa mencari informasi misalnya di media sosial atau dengan cara-cara yang lain, sehingga kita menciptakan sesuatu hal yang baru dengan cara-cara kita. Misalnya kita membuat dengan daun ubi ya, dengan daun ubi, bagaimana caranya dengan daun ubi ini kita menciptakan misalnya keripik. Nah, bagaimana caranya? Oh, saya tidak tahu cara. Oh, barangkali di media sosial ada. Coba saya search. Oh, ternyata ada seseorang yang memang punya ide untuk seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita mencoba sendiri. Oh, ternyata kita berhasil. Nah, seperti itu kalau kita pengen maju. Tapi kalau kita hanya menunggu, nah itu walaupun dunia kiamat pun kita tidak akan maju. Jadi yang harus kita hindari ya teman-teman Papua, yang itu pola-pola pikir kita seperti ini ya guys. Jadi ini video ini buat khusus untuk teman-teman Papua yang sering tanya mana hasil kerja nyata, mana apa yang kau buat untuk orang-orang Papua. Nah, ini
terjawab ya teman-teman ya. Kita mau mencerdaskan orang-orang Papua, merubah pola pikir orang-orang Papua, memajukan SDM orang-orang Papua, itu punya cara-cara tersendiri ya teman-teman. Berbagai cara ya teman-teman. Walau dengan cara pendekatan kita, dengan cara media sosial kita, apalagi sekarang ya, sekarang itu zamannya sudah modern ya teman-teman. Orang-orang ya dulunya tidak punya handphone ya, sekarang ya rata-rata semua punya handphone dan bisa mengakses internet dan juga bisa akses misalnya TikTok dan media sosial yang lain. Maksudnya kita membuka pola pikir kita dengan kita menonton, oh ternyata begini, memang betul juga ya. Akhirnya kita menyadarkan diri seperti itu. Tapi kalau kita cuma menunggu, atau walaupun kita tuh sepintar apapun atau kita punya pengalaman di bidang apapun, kalau kita cuma mendiamkan diri, kita tidak akan membantu orang lain untuk memajukan Papua. Dengan cara-cara kita seperti ini, dengan cara-cara pengalaman kita seperti ini, ilmu yang kita mempelajari menjadi misalnya lebih efisien atau lebih bagus untuk bangun Papua. Ayo kita memberi edukasi kepada teman-teman kita di orang Papua atau semua orang Papua seperti yang saya lakukan sekarang ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk orang-orang Papua yang selalu tanya mana hasil kerja nyata, mana apa yang kau buat untuk orang-orang Papua. Terjawab ya teman-teman ya. Salam Parjo.